Selamat pagi anak-anak semua. Iya, kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah. Meskipun kita beribadah dari rumah, tapi tentunya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan indah itu. Oleh karena itu kita akan sama-sama memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak semua, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih dari Allah yang akan menyertai kita di dalam ibadah pada saat ini. Kita akan sama-sama membaca Mazmur. Dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ibu guru akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Iya, kita akan merespon Mazmur pada saat ini, dan kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Meldi. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Anak-anak semua, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Meldi. Kepada Ibu Guru Meldi diberikan kesempatan. Ya, adik-adik sekolah minggu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, kita terlebih dahulu meminta pertolongan dari Tuhan dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru. Di pagi hari ini kami masih boleh bangun, kami masih boleh menghembuskan dan menarik nafas, yang mana itu semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Engkau pun mempertemukan kami dalam ruang virtual YouTube saat ini untuk melaksanakan ibadah. Bapa, saat ini
kami akan melandasi dengan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan mau menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh memahami, mengerti akan maksud Tuhan dalam penyampaian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, layakkanlah kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu sekalian, Shalom. Semoga adik-adik sekolah minggu ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah siap? Coba Ibu Guru mau lihat dulu. Yang sudah siap, coba angkat tangannya. Ya, puji Tuhan. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita yang erat kaitannya dengan api. Nah, tentunya adik-adik sekolah minggu sudah tahu apa yang dinamakan itu api. Fungsinya untuk apa? Bisa untuk memasak, ya kan? Kalau pakai kompor gas itu pasti ada apinya. Ataupun untuk membakar sampah atau rumput kering, biasa kan ada api juga. Lalu untuk memasang lilin, nah kita juga butuh api. Adik-adik sekalian, ketika pernahkah adik-adik tersentuh atau terkena dengan api tersebut? Tentu rasanya apa? Panas ya, panas, sakit atau perih, bahkan kulit bisa terluka hanya oleh karena api. Saat ini kita akan mendengarkan cerita terkait api, tapi kita akan merenungkannya bersama-sama dalam satu cuplikan video yang akan ditayangkan untuk adik-adik sekalian. Untuk itu tetap tenang, duduk, dan silakan kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar.
Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrah, Mesakh dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ya, bagaimana adik-adik ceritanya? Menarik ya? Jadi, kalau ada yang masih ingat, video tadi mengisahkan tentang 3 tokoh yang percaya dan setia kepada Tuhan. Siapa namanya? Ada Sadrak, siapa lagi? Mesakh, dan ya betul sekali, Abednego. Adik-adik sekalian, dari 3 tokoh ini sebenarnya kita bisa mengetahui dan banyak belajar dari mereka. Tentang apa? Yang pertama, kita mengetahui bahwa Tuhan punya kuasa atas umatnya yang terjerat dalam satu kejahatan. Adik-adik sekalian, dari cerita Alkitab yang ada, kita mengetahui bahwa ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Dia berniat jahat kepada orang-orang yang mau melawan kehendaknya ketika disuruh untuk menyembah berhala, menyembah patung yang besar yang dia dirikan. Jadi ada orang-orang yang melawan akan dimasukkan ke dalam perapian. Itu kan sangat panas. Dan itu tindakan yang sangat kejam. Tuhan tidak suka pada kejahatan, tidak suka pada dosa. Untuk itu, karena Sadrak, Mesakh dan Abednego, orang yang percaya kepada Tuhan, tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka, makanya mereka berserah kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Lalu yang kedua, kita bisa belajar bahwa harus mencontohi Sadrak, Mesakh dan Abednego yang mana selalu terpaut kepada Tuhan, selalu taat kepada Tuhan. Jadi ketika adik-adik sekolah minggu tahu bahwa Tuhan ada kuasa, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus dengar-dengaran, kita harus taat kepadanya, dan pertolongan Tuhan bisa adik-adik sekalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Melalui orang tua. Karena orang tua adalah perpanjangan kasih Allah untuk adik-adik sekalian. Ketika adik-adik menemukan kesulitan, pastikan orang tua yang akan bantu. Mama, papa, atau bahkan keluarga, misalnya nenek, kakek, kakak-kakak, tante, dan keluarga yang lainnya. Berikutnya dan yang paling penting adalah jangan mengikuti perbuatan jahat. Lagi-lagi oleh karena Sadrak, Mesakh dan Abednego yang setia kepada Tuhan hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah Israel, makanya mereka diselamatkan, mereka ditolong oleh Tuhan. Nah, dari sini kita belajar untuk tidak berbuat jahat. Misalkan, adik-adik remaja kan mungkin sudah ada yang bersekolah di bangku SD, ya, pasti tahulah dan akrab dengan namanya gadget atau handphone. Nah, banyak nih adik-adik sekolah minggu sekarang yang suka main game. Misalkan dalam satu waktu adik-adik mempersiapkan diri untuk ulangan atau ujian sehingga harus belajar. Tetapi di saat yang bersamaan teman-teman dari adik sekalian itu mengajak untuk main game atau istilahnya mabar, ya, istilah kerennya sekarang, main bareng. Nah, apakah adik-adik akan mau ikut orang tua untuk belajar, menyiapkan diri untuk ujian, atau menghabiskan waktu dengan game saja? Mana yang adik-adik mau pilih? Tentunya harus menghindar perbuatan yang jahat. Jadi memilih untuk mengikuti perkataan orang tua, harus belajar. Itu contohnya ya adik-adik. Maka dengan demikian kiranya cerita Alkitab di saat ini menguatkan adik-adik sekalian, menolong adik-adik sekalian untuk selalu berlaku benar dan
menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian dan firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang Ibu Guru mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Siapkan Alkitabnya, kita buka dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 3 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kepada adik-adik yang mau mendengarkan dan memberlakukan firman-Nya dalam kehidupan saat ini. Amin. Ya, anak-anak semua, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Oleh karena itu, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Dan dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Kita sama-sama mengumpulkan persembahan dan kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, saatnya kita menaikkan syukur kepada Tuhan dalam doa syafaat. Untuk itu, mari siapkan hati, pikiran, kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan berita firman Tuhan melalui cerita yang kami pelajari dari 3 tokoh yang setia kepada Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan untuk menjadi anak yang selalu taat, setia, dan percaya kepada Tuhan, selalu
mengakui bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kami, itu selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk masing-masing kami, adik-adik sekolah minggu yang boleh beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau mau memberkati kami, yang mana ada dalam masa pertumbuhan, masa studi. Engkau yang mau menaungi kekuatan, kemampuan, sehingga pada masa kecil ini, masa pertumbuhan ini, senantiasa Tuhan mampukan, senantiasa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa juga untuk orang tua kami, keluarga kami yang senantiasa dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan mau menuntun kami, mau memelihara kami hari lepas hari. Tuhan berkati, senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, agar supaya selalu menopang kehidupan kami sebagai anak-anak. Bapa, kami mau berdoa juga untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, terkhususnya gereja Toraja Jemaat Tamalate yang ada dalam setiap upaya pelayanan yang diberlangsungkan. Tuhan yang mau memberkati, demikian juga para pelayanmu dari Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pekerja gereja, semuanya Tuhan, bahkan terlebih khusus Persekutuan SMGT dari ketua, Bapak Ibu guru pembina, Bapak Ibu guru yang ada, kami semua Engkau mau memberkati sehingga pelayanan yang ada itu selalu dipersekutukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Tadi kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang boleh kami beri ini dapat terpakai guna kelangsungan pelayanan yang ada di gerejamu, menopang setiap kegiatan yang ada, sehingga apapun yang direncanakan, apapun yang diprogramkan itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk alam kami ini, bangsa dan negara kami, untuk pandemi yang belum usai. Semua Tuhan yang ada dalam otoritas-Mu, kami berdoa. Kiranya segala yang diupayakan untuk kesejahteraan kami masyarakat, untuk keamanan kami, bahkan kesehatan yang ada dalam hal ini, upaya untuk mencegah virus corona untuk terus tersebar di lingkungan kami, kiranya Tuhan yang mau menopang kami semua sehingga mampu untuk melewati pandemi ini, dan kiranya kami semua boleh hidup kembali dalam situasi yang normal, bertemu, bersapa tanpa ada satu keterbatasan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak lagi yang ingin kami pinta kepadamu, namun sebelum hamba-Mu mengatakannya, Tuhan telah lebih dulu mengetahuinya. Untuk itu, doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria atas orang-orang yang mengasihi nama-Mu.
Kita sama-sama menyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Kita ulang satu kali lagi. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.